Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pertemuan kedua. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung. Karena kemarin tidak mengambil KRS ini, mata kuliah ini baru mengambil minggu ini. Oke, selamat datang. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa masing-masing diniati bahwa hari ini kita akan belajar. Diniati bahwa ada ilmu yang harus diserap, ada ilmu yang harus dipahami, tidak hanya sekedar melakukan kewajiban kuliah saja, tapi harapannya bisa membawa oleh-oleh yang mana nantinya akan bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Oke. Ini saya bahas dulu ya latihan yang kemarin, tugas yang kemarin. Hitungannya tugas kecil ya. Nah, saya sudah melihat kerjaan teman-teman semua. Sebagian besar yang benar sih, cuman ada beberapa yang salah. Nah, ini akan saya ulangi sedikit perbedaan tentang kombinasi dan permutasi. Nah, soal ini tuh jelas ya dia menggunakan kombinasi. Bukan hanya dilihat dari pengertiannya saja, tapi juga karena dia ada di bawahnya contoh-contoh soal permutasi ya, atasnya kombinasi. Jadi bawahnya ini tentu juga kombinasi gitu ya. Yang mana kombinasi ini biasanya menggunakan C, sedangkan permutasi ini menggunakan P. Bedanya apa? Ini kalau kita lihat dari soal, berapa banyak cara untuk membentuk sebuah panitia yang beranggotakan 5 orang. Jadi panitia ini ada 5 spot. Spot A, spot B, spot C, ya, dia ada 5 spot. Nah, di sini uh, paling tidak ada 2 wanita. Jadi paling tidak di sini 2 wanita. Boleh semua wanita, boleh 3 wanita, boleh 4 wanita, atau 2 wanita lainnya. Sisanya baru pria. Sedangkan di sini ada 7 orang pria. Ya, misalkan ya, pria ini bernama A, B, C, D, E, F, G. Lalu ada 5 wanita. Misalkan saya beri nama H, I, J, K, L. Nah, ini ya, di sini ada 5 spot. Sedangkan ada 5 wanita dan 7 pria. Berarti di sini sudah jelas ya ada beberapa kemungkinan yang harus menggunakan kombinasi. Misalkan kemungkinan pertama itu 2 wanita. Kenapa? Karena minimal itu 2 orang. Nah, berarti di sini 2 wanita, 2 wanita, dan 3 pria. Dan 3 pria ya. Kenapa ini menggunakan rumus kombinasi? Karena kombinasi ini bedanya sama permutasi. Kalau di sini sudah digunakan wanita H, misalkan di sini sudah ada H, ya, misalkan ya di sini menggunakan, di sini ada wanita H, di sini ada wanita I, sedangkan di sini isinya laki-laki A, B, C misalkan. Ketika itu permutasi urutan seperti ini dihitung 1 kali, dan urutan seperti ini I, H, A, B, C. Ini dihitung lagi 1 kali, jadi 2 kali. Nah, HI dan IH, kalau permutasi ini dihitung. Satu baris ini dihitung 1 kali, dan ketika ini dibalik dihitung 2 kali. Tapi untuk kasus ini, ketika diisikan pertama namanya Mbak Halimah dan kedua Mbak Indra, terus yang kedua, susunan kedua itu Mbak Indra dan Mbak Halimah, tentu saja dihitung dengan satu macam ya. Ini sama ini tuh satu macam, sama gitu ya. Karena sama, maka di sini menggunakan bukan permutasi tapi kombinasi. Atau yang biasa kita pakainya logonya C atau kombinasi gitu ya. Ya, semoga teman-teman lebih jelas lah perbedaan permutasi dan kombinasi hari ini. Aduh, kenapa dia tidak membentuk kotak?
mau aku hapus. Ternyata tidak terhapus semua. Oke, tidak pengalaman nih pakai ini nih. Oke, jadi kita menggunakan ini ketika kombinasi pertama itu 2P berarti C 5,2 ya, karena 5 ini jumlah total wanita dikali C 7,3. Nah, ini berapa? Ini bisa pakai kalkulator ya. Jadi dijumlahkan, misalnya contohkan 1, C ini 5,2 terus 7,3. Ini berarti 5 faktorial atau 5 dikali 4 kali 3 kali 2 ya, per 2 kali 5 dikurang 2 berapa? 3, berarti 3 dikali 2. Coret, coret, berarti aja di sisa 2. Jadi di sisa 10 dikali 7 kali 3 kali 6 kali 5. Ini 3 dikali 2 ya, kali 4 dikali 3 kali 2. Oke, ini dicoret ya. 4 ini dicoret dengan yang ada di sini. Ini ada 4 kali 3 kali 2 juga, tapi tidak saya tulis, dicoret. Oke, 6 dikali 3 dicoret. Oh, 6 3 kali 2 ya dicoret. Berarti tinggal 7 kali 5 ya, atau kali 35. 350. Oke, nomor 2. Nah, karena dia bilangnya minimal 2 wanita dan maksimal tidak ada maksimal, berarti kemungkinannya 2 wanita dan 3 pria. Berikutnya kemungkinannya 3 wanita dan 2 pria ya, karena totalnya adalah 5. Oke, berarti ini adalah, bentar, ini bisa naik nggak ya? Oke, ini berarti C berapa ini? 5,3 kali P, kali C, kali C 7,2. 5,3 berarti 5 dikali 4 kali 3 hilang. Ini berarti 5 kurang 2. 5 kurang 3, 2 ya, berarti tinggal ini. Sama ini 10. Oke, oke, kembali 10 ya. Ini terus 7 kali 2. Berarti 7, 2 dikali 7 kurang ini 25 ya. 5 faktorial. Oke, 7 ini berarti dikali 6 kali 5 faktorial, coret. 6, 2, 3 ya, berarti sisa 3, berarti 7 dikali 3, 21. 210. Oke, ada 350 kemungkinan, 210 kemungkinan. Terus apakah masih ada? Masih ada ya. Nah, tadi ini 2 perempuan, 3 laki-laki, 2 wanita, 2 pria. Berikutnya bisa 4 wanita dan 1 pria. Oke. Jadi ini 5,4. C 5,4 dikali C 7,1. Ini berarti 5 faktorial. 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 5 kurang 4, 1.
Faktorialnya udah jelas ini, jadi masih sisa 5. Nah, ini kali C berarti 7 kali 6 faktorial per 1 faktorial dikali 7 kurang 1, 6 faktorial. Oke, dicoret. Dikali berapa jadinya? 35. Terus ada kemungkinan lagi, Kak? Masih ada ya, yaitu ketika semuanya wanita, karena persyaratannya adalah paling sedikit 2 wanita. Oke, ketika dia persyaratannya adalah semua wanita, 5W, oke, berarti langsung aja C 5,5 alias 5 alias cuma 1. Nah, terus kita ada berapa banyak kemungkinan kan ini dijumlahkan semua. Berapa kemungkinannya? Oke, total 350 ditambah 210 ditambah 35 ditambah 1. Ini berarti 500, 5 tambah 1, 6, tambah 3, 9, 0,01591. 6 macam. Ya, semoga jawabanku udah benar. Aku lihat dulu. Apakah udah selesai belum? Oke, sudah betul ya jawabannya. Berikutnya saya masuk ke kuliah saat ini. Oke. Ini adalah pertemuan 2. Kita akan belajar tentang peluang dan kejadian atau event. Oke. Apakah kejadian atau event itu? Ya, kejadian adalah himpunan bagian atau subset dari ruang sampel S. Aku bisa pakai papan tulis nggak sih? Papan tulis. Anotasi. Oh ya bisa. Oh, tapi ini harus di ini. Clear. Terus anotasi. Oke. Kejadian adalah himpunan bagian atau subset dari ruang sampel S. Di himpunan bagian ya. Nah, dengan kata lain, kejadian adalah himpunan dari hasil-hasil yang memungkinkan. Misalkan notasi A. Oh, biasanya disebut dengan notasi A. Contoh kejadian A adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi 3. Ketika kita melempar dadu itu ada berapa kemungkinan? Ada 6 kemungkinan ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika syaratnya adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi A, tentu hanya ada 3 dan 6. Nah, karena A ini adalah himpunan bagian dari S, maka ada 3 kemungkinan. Bukan, salah nada. Oke, tadi itu contohnya. Nah, A ini adalah himpunan bagian dari S. Jadi, ketika ada sebuah ruang sampel seperti yang kemarin kita pelajarin itu, jadi ada ruang sampel ini isinya himpunan-himpunan bagian ya, himpunan-himpunan bagian yang memungkinkan dari suatu kejadian. Nah, kalau soal yang kemarin itu, berapa isi himpunan bagiannya? Ada 500, berapa tadi? 96, ada 596 himpunan bagian, gitu. Kalau A ini cuman ada 2 himpunan bagian. Tuh ya. Ketika kita sudah memiliki ruang sampel dan ada sebuah kejadian A yang termasuk di dalam himpunan di ruang sampel itu, ada di dalam ruang sampel itu, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, A itu tidak ada di dalam S. Misalkan kejadian A adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi 3. Terus saya minta kejadian A adalah hasil lemparan dadu yang habis dibagi 7. Nggak ada kan? Kenapa? Karena nomor dadu nggak sampai 7 gitu. Maka A ini adalah kejadian mustahil.
Yang berikutnya, ada kemungkinan bahwa himpunan A ini sama banyaknya seperti himpunan S. Misalkan, kejadian A adalah hasil lemparan dadu yang bernilai 1 sampai 6, ya kan? Jadi kejadian A ini bernilai 1 sampai 6. Lemparan dadu ketika dilempar itu ada 1 sampai 6 kemungkinan juga. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 6, ya kan? Nah, berarti di sini isinya A sama dengan S. Nah, jadi kemungkinan pertama itu tidak ada yang cocok. Kemungkinan kedua, lah kok cocok semua, udah sama persis. Yang ketiga adalah A itu bagian dari S. Seperti ini. Kalau S itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sedangkan A ini cuma minta 3 dan 6. Cuma ada 3 dan 6. Yaitu berarti A adalah bagian dari S. Nah, misalkan A dan B adalah kejadian. Jadi tadi itu contohnya hanya kejadian A. Nah, sekarang ada lagi kejadian B. Ya. Maka A, A irisan A irisan B, A gabungan B. Jadi ini tuh gabungan ya. Jadi kita kalau ngadep ke atas, itu gabungan. Maka kejadiannya ini salah satu dari A atau B atau keduanya. Yaitu gabungan dari kedua kejadian. Sajalah. Jadi misalkan A itu punya A itu punya X, Y, Z. Sedangkan B itu punya 1 dan 2. Ya. Maka, salah jangan. Jadi biar gampang contohnya X, Y, Z. Maka B itu punya PW, V, W, dan X. Maka gabungan dari A dan B, notasi ya. Maka gabungan dari A dan B ini sama dengan digabung semua, dimasukin semua. X, Y, Z, V, V, W. Masukin semua. X-nya nggak perlu, kenapa? Karena udah dimasukin di sini. Ketika digabungan berarti semua himpunan bagian A dan semua himpunan bagian B jadi satu. Oke, digabungin. Sedangkan ketika dia tandanya seperti ini irisan, maka dia hanya yang dimasukkan itu adalah irisan dari A dan B. Apa yang ada di A dan hanya ada di A dan hanya ada di B. Jadi dia dan. Y ada di A tapi tidak ada di B. Z ada di A tapi tidak ada di B. Yang ada di A dan ada di B itu apa? Itu X-nya. Sedangkan V ada di B dan tidak ada di A. W juga nggak ada ya di A. Jadi yang sama tuh cuma X. Jadi ketika dia sebuah irisan, itu berarti cari yang sama. Kalau ini bentuknya kayak mangkok, berarti dia siap menampung semua himpunan bagian. Ketika dia bentuknya seperti tempurung, dia hanya akan mengambil yang sama saja. Nah, ada lagi disebut ini ya, akutip atau inverse. Ini maksudnya bukan A atau komplement kejadian A. Jadi misalkan A itu X, Y, Z, maka A kutip ya, ini selain X, Y, Z. Ya apa aja selain X, Y, Z. Misalkan di S-nya ini ada 26 huruf. Ya, ya berarti dari A, B, C sampai W itu adalah A selain X, Y, Z. Nah, ada lagi A apa ya? A minus B. Kejadian A tetapi bukan B. Dia ada di A tetapi bukan di B. Apa aja nih? Berarti yang ada di A aja tapi nggak ada di B. Berarti A dikurang B ini. Di A itu ada X. Di B ada X. Oh, berarti X-nya nggak masuk. Kenapa? Karena ada di B. Di A itu ada Y.
di B nggak ada, berarti dia masuk. Di A ada Z, di B nggak ada, nah berarti dia masuk. Oke, ya kayak pengurangan gitu, ini dikurangin ini, X-nya hilang, berarti tinggal Y dan Z. Jika A irisan B tidak ada, maka kejadian A dan B saling terpisah atau saling meniadakan. Contohnya, A ini X, Y, Z. Sedangkan B 1, 2, 3. Nah, aduh, pertama. Jadi ketika dibuat A irisan B, dia nggak ada yang sama soalnya kan. Nah, komplement A minus ini juga bisa dari S dikurang A. Nah, sama kayak ini aku jelasin tadi ya. Oke, plus. Duh, mana nih? Oke. Nggak mau, tadi yang nggak hilang. Ini yang hilang ini. Clear. Clear all drawing. Oke. Kita harus dihapus dulu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini contoh. Ini contohnya dibaca sendiri aja ya. Tadi udah aku jelasin soalnya. Nah, ini juga contoh. Ini aku jelasin dikit lah. Sebuah koin dilempar 2 kali. Sisi permukaan koin adalah angka A dan gambar G. Misalkan P adalah kejadian, setidaknya muncul satu gambar. Dan Q adalah lemparan kedua menghasilkan angka. Nah, ini walaupun koinnya satu, tapi dia dilempar 2 kali. Jadi yang dihitung itu 2 kali lemparan. Misalkan yang pertama itu angka, lemparan kedua itu gambar. Ya, makanya dia nulisnya 2. Kenapa? Karena 2 kali lemparan. Ada berapa kemungkinan yang mungkin terjadi? Ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah angka dulu, terus gambar. Yang kedua, angka, terus angka lagi. Yang kedua, yang ketiga itu lempar pertama gambar, lempar kedua angka. Yang ketiga, gambar, terus gambar lagi. Ada kemungkinan lain nggak selain ini? Yuk, kalau ada, dapat permen. Untuk 2 kali lemparan aja ya. Oke, nggak ada ya. Ini cuma ada kemungkinan ini. Nah, terus dari semua ruang sampel yang ada, ini kan semua kemungkinan yang ada nih. Nah, ini kejadian P adalah kejadian di mana setidaknya muncul satu gambar. Nah, makanya semua yang ada G-nya dimasukin nih. Jadi dimasukin ke sini, ini masukin ke sini, masukin. AA nggak masuk. Kenapa? Karena ini hanya angka, sedangkan yang diminta adalah setidaknya muncul satu gambar. Dan Q adalah lemparan kedua menghasilkan angka. Berarti untuk Q ini yang disyaratkan hanya lemparan kedua yang menghasilkan angka, bukan lemparan pertama. Makanya AG nggak dimasukin. Jadi cuma AA dan GA. Oke. Nah, ini adalah gabungan, ya irisan ya berarti. Karena dia seperti tempurung, dia irisan. Yang sama apa nih dari P dan Q? GA, oh sama GA. GG nggak ada. AG nggak ada, A juga nggak ada. Maka yang masuk cuma GA doang. Nah, habis ini gabungan P dan Q. Gabungan ini semuanya masuk. Masuk semua. GA, GG, AG masuk. Oke. GA udah masuk ya, nggak perlu masukin lagi. A belum, A masuk. Tuh. Nah, ini inverse A, inverse P, deng, inverse P. GA, GG, dan AG. Dari S ini, yang belum disebutin di sini apa? Oh, ada ternyata AA. AA ini belum disebutin di P. Maka P inverse ini adalah yang tidak ada di P, tapi ada di S. Nah, ketika dikurang P dikurang Q, ini dapatnya GG dan AG. Ketika Q dikurang P, dapatnya AA. Karena GA dikurang GA, habis mati ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini peluang suatu kejadian. Jadi semua kalimat di bawah ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Ya, pertama, kecil kemungkinan Indonesia lolos masuk babak final.
ketidakpastian ya, karena kita nggak bisa menyebutkan ini 1, 2, 3, atau 4. Nggak bisa ya. Kecil itu menurutku sama menurutmu beda. Mungkin menurutmu kecil itu 50%, kalau menurutku mungkin kecil itu 30%. Jadi beda ya. Jadi maka ini disebut ketidakpastian. Nomor kedua, peluang Farhan dapat beasiswa tipis sekali. Nah, tipis sekali. Ketika ada sebuah kata-kata kualitatif seperti ini, kata-kata yang penjabarannya bisa sangat panjang, bukan hal eksak, itu disebut ketidakpastian. Yang ketiga, kemungkinan besar hujan turun pada awal November. Kemungkinan besar. Sebesar apakah kemungkinan itu? Kita tidak bisa menyebutkan ya di sini. Di kalimat ini kita tidak menyebutkan sedikit pun fakta itu ya. Oh, 90% kemungkinan hujan turun. Nggak disebutin kan, makanya di sini kalimat-kalimat ini disebut adalah kalimat ketidakpastian. Nah, derajat ketidakpastian atau sebaliknya atau kepastian dari suatu kejadian sebenarnya itu dapat dihitung. Yang mana ada yang disebut peluang, yaitu peluang ini adalah derajat tingkat kepastian atau keyakinan terjadinya suatu kejadian dari eksperimen acak. Eksperimen acak tuh contoh paling sederhana seperti tadi, melempar koin atau melempar dadu. Itu kan eksperimen dan acak. Mungkin aja yang keluar tuh 1, mungkin aja yang keluar tuh 2 gitu. Tapi dari tindakan acak tadi, eksperimen acak tadi, bisa dihitung derajat tingkat kepastian atau berapa persen kemungkinan terjadinya hal itu. Gitu. Itu yang disebut dengan peluang. Peluang atau probabilitas kemungkinan. Ya, ini yang sedang kalian pelajari saat ini. Probabilitas. Yang mana nilai peluang itu adalah 0 sampai 1. Tidak ada peluang yang lebih dari 1 seperti 2, 3, nggak ada. Peluang itu mungkin atau tidak mungkin. Mungkin dinilai dengan 1, tidak mungkin dinilai dengan 0. Oke. Jika suatu kejadian diyakini pasti terjadi, maka peluangnya adalah 1 atau 100%. Yakin 100% gitu ya. Jika kita tidak yakin suatu kejadian tidak akan terjadi, maka peluangnya 0. Nah, Bu Adil sakit. Hari ini sepertinya nggak berangkat ke kampus. Gitu. Tidak akan berangkat ke kampus. Walaupun pakai kata sepertinya, tapi karena sakit jadi nggak berangkat ke kampus. Jadi kejadian Bu Adil ada di kampus itu tidak mungkin. Atau peluangnya itu 0. Gitu ya. Jika suatu kejadian diyakini hanya 50% akan terjadi, maka peluangnya adalah setengah. Ini, jadi gambarannya itu seperti ini. Jadi kalau kita bisa menyebutkan kejadiannya itu peluangnya cuma 50%, maka peluangnya disebut setengah. Jika hanya 25%, maka peluangnya adalah seperempat. Ya, persentase ini mengacu pada sebuah angka, yang mana angka itu antara 0 dan 1. Bukan 2, bukan 3, bukan minus juga, tapi hanya 0 dan 1. Jika hanya 25% peluang suatu kejadian akan terjadi, maka 75% tidak akan terjadi. Ya, itu. Jadi kalau kamu udah berani bilang, peluangku bisa naksir kamu itu 25%. Gitu. Berarti kemungkinan aku bakal benci kamu. Bukan benci. Aku bakal tidak punya perasaan sama kamu itu 75% gitu, lebih gede. Akan gitu. Capek juga ngomong gue. Oke, kita kembali ke topik ruang sampel. Untuk ruang sampel yang elemennya diskrit, peluang muncul satu elemen di antara titik sampel disebut peluang diskrit. Misalkan suatu ruang sampel S beranggotakan N elemen. Nah, kalau diskrit ini titik-titiknya banyak ya, jadi biasanya banyak sekian. Maka peluang kemunculan 1 di dalam S disimbolkan dengan PX1. Peluang diskrit memiliki sifat sebagai berikut. 0 lebih kecil sama dengan sama ya, seperti yang tadi.
bahwa dia itu hanya ada di antara 0 dan 1. Oke, walaupun di XI-nya ini bisa dari X1 sampai XN. Tuh. Ini contoh ya, contoh. Pada pelemparan dadu itu ada 6 kemungkinan. Maka ruang sampel S-nya itu, ruang sampel dikasih menggunakan notasi S. Jadi kalau kalian lihat S itu biasanya menunjukkan semesta atau ruang sampel, yaitu berisikan ada 6 kemungkinan. Ya, karena cuma ada 6, nggak ada 7 dan nggak ada 0. Jadi yang ditulis di ruang sampel ini semua kemungkinan yang ada. Misalkan kita menggunakan kartu remi, ya, kartu yang biasa buat main. Kartu itu yang ada jantung, ada sekop. Nah, itu bisa dituliskan ya ada berapa macam kartu. Ada 52 kartu. Berarti di sini ada uh, hati 1, hati 2, hati 3 sampai as hati sampai uh, joker ya, sampai joker gitu. Nah, enggak 22 dibagi ya, sampai joker gitu kan. Berarti ada 52. Jadi S ini adalah menunjukkan semua kemungkinan yang ada. Ya, kalau kalian lihat S berarti itu semua kemungkinan yang ada. Nah, peluang munculnya setiap angka adalah sama, yaitu 1/6. Kenapa 1/6? Karena munculnya ini hanya satu kali di antara 6 poin, makanya dia 1/6. Atau secara notasi ini seperti ini. Munculnya P1, peluangnya angka 1, peluangnya angka 2, peluangnya angka 3, 4, 6 itu sama dengan 6 dikali 1/6, yaitu 1. Bener kan? Aduh, capek aku. Ini contoh kedua, nanti silakan dibaca. Lanjut ya, contoh ketiga. Contoh ketiga contoh, lanjut lagi penjelasannya. Kita kembali ke topik kejadian. Untuk menentukan peluang kejadian A, peluang semua titik sampel di dalam A dijumlahkan. Jumlah ini dinamakan peluang A dan disimbolkan dengan PA. Kayak tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka disimbolkan dengan P1 dan B berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Tadi sudah ya. Pada percobaan melempar dadu, berapa peluang kejadian munculnya angka ganjil? Nah, semuanya kan ada 6 nih, 1 sampai 6. Berapa munculnya angka ganjil? Kita sebut saja A. Kita sebut saja kejadian A, yaitu ganjilnya 1, 3, dan 5. Oke, maka untuk peluang munculnya angka 1 di sini masuk ini 1/6. Munculnya angka 3 ini 1/6. Nah, ini P2 ini uh, bukan angka 3-nya ya, tapi kita anggap aja seperti ini. Di sini anggap aja N sama dengan 1. N sama dengan 2, N sama dengan 3. Nah, makanya ketika kita menyebut ini, dia menyebut 1, menyebut ini, dia menyebutnya ini 2 ya, 2. Nah, menyebut ini 5, ini 3. Tapi peluangnya sama semua nih, 1/6, 1/6, 1/6, karena dia satunya cuma keluar sekali, tiganya cuma keluar sekali, namanya cuma keluar sekali. Misalkan ya di dadu itu, angka 5 kita hilangkan. Salah. Angka 4 kita hilangkan. Tapi kita ganti ditempelin misalkan tulisan 3. Nah, berarti ada 2, 3 kan di sini. Ada 2 macam 3. Di sini nggak 1/6 lagi, tapi jadi 2/6. Kenapa? Karena 3-nya ada 2. Gitu. Tapi kan nggak kayak gitu, ini misalnya aja. Kalau beneran nih. Clear all. Sifat-sifat peluang kejadian A. Ya, peluang itu selalu ada di antara 0 dan 1. Ketika tidak ada peluang yang ada di dalamnya, misalkan tadi ini ya, coret nih, salah-salah. Coret nih 4. Sedangkan yang diminta misalkan B adalah yang B sama dengan 4. Sini. Nah, berarti peluangnya nggak ada. Kenapa? Kan angka 4 nggak ada di sini nih. Adanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 6. Gitu. Maka tidak ada ya, atau peluang yang mustahil.
begitu. Oke, aku lanjutin lagi. Peluang kejadian A di dalam ruang sampel S adalah PA, yaitu A per sampel. Seperti tadi ya. Contoh 5 di atas, A itu sama dengan 3 dan S sama dengan 6. Sehingga PA adalah 3 per 6. Masih contoh 5. Oh, jadi gini. Jadi kalau tadi itu nomor 5 itu kan di satu-satu nih. Kalau tadi yang 5 kan satu nih, misalkan A itu ada isinya 1, 5, sama 3. Balik ya 3 sama 5 harusnya. 3 sama 5. Nah, 1 per total S itu kan ada 6. Ya, jadi maka 1 itu dihitung 1/6, ini 1/6, ini 1/6. Sedangkan ini yang dimaksud PA sama dengan A per S ini adalah jumlah A. Jumlah A-nya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Maka disebut 3 di sini. Terus S-nya ada berapa? S-nya ada 6. Disebut 6. Maka peluang kejadian A sama dengan 3 per 6 atau kalau disederhanakan menjadi 1/2. Ya, seperti ini ya. Itu maksudnya. Sebuah koin dilempar 2 kali. Berapa peluang kejadian paling sedikit munculnya sisi angka A? 1 kali. Berapa paling mungkin? Ini kelihatan ya, ini kan ada 4 S-nya. Berapa paling sedikit muncul sisi angka 1 kali? Ya cuma ada ini dan ini, ya kan? Atau paling sedikit ya, berarti ini juga masuk. Karena paling sedikit berarti boleh 2. Berarti ada 3 nih. Angka peluangnya berapa? Berarti 3 per 4. Jadi kalau ditanya, kemungkinan besar munculnya angka ketika koin dilempar 2 kali itu berapa persen? Atau seberapa besar kemungkinannya? Oh, kemungkinannya ini 3 per 4 atau 75%. Jadi tidak hanya disebut kemungkinannya besar munculnya angka pada pelemparan koin. Nah, kemungkinan besarnya seberapa? Itu jadinya kan nggak pasti. Nah, kita menggunakan rumus peluang ini untuk menunjukkan ketidakpastian atau kepastian. Ya, aku hapus ya. Kamu nggak ada ini ya? Udah, kok screen close. Nah, oke, ini contohnya sama. Silakan dibaca. Nanti kalau nggak paham mau tanya. Ini, oh, pada contoh-contoh sebelumnya, kita mengasumsikan koin dan dadu adalah fair, artinya tidak berat sebelah ke salah satu sisi, sehingga peluang kemunculan setiap muka pada koin adalah setengah, dan peluang kemunculan setiap angka pada dadu adalah sama. Jika dilakukan percobaan yang tidak fair, ada kecurangan ya misalkan, maka peluang kemunculan setiap angka pada dadu dan setiap muka pada koin tidak lagi sama. Nah, contohnya tidak fair itu seperti apa? Tidak fair. Misalkan ya, waktu membuat dadu itu diberi pemberat. Jadi bagian atas dan bagian bawah itu komposisi bahannya beda. Lebih ringan yang bagian atas dibanding yang bagian bawah, walaupun sama-sama dari kayu gitu ya. Maka munculnya angka genap adalah 2 kali munculnya angka ganjil. Berapakah peluang kejadiannya? Nah, gampang, tinggal dikali lipat aja. Jadi 2 kali. Gitu. Maka angka ganjil dihitung X, sedangkan tiap angka genap dihitung 2X, itu 2 kali. Jadi ini 1, 1, 1, ya, dihitung 1, 1, dihitung 2, 2, 2. Nah, jadi kalau di total, nah, kan 1, 3, 5 dihitung 1, 1 dihitung 1, 3 dihitung 1, 5 dihitung 1, sedangkan 2 ini dihitung 2. 4 ini dihitung 4. 6 ini dihitung 6. Salah, salah, salah. Sorry, sorry. 4 ini dihitung 2. 6 ini dihitung 2.
Nah, di total kan ini 6 tambah 3 jadi 9. Kalau ini ada 9, maka disebut 9X. Maka kemungkinannya kalau tadi itu ver 1/6, ini jadinya 1/9. Misalkan A adalah kejadian munculnya angka genap, maka A sama dengan 24. Nah, tinggal melakukan eh, perkalian seperti tadi gitu ya. Nah, ini contoh tambahan. Ini aku jelasin, kalian baca aja. Masih ada nggak ya? Oke, ini kalian pelajarin ya. Nanti akan saya beri, oh, tidak saya beri tugas hari ini. Tidak ada tugas. Yang penting kalian sudah mendengarkan ini dan mengisi presensi. Oke, saya harap teman-teman semua di sini betul-betul mendengarkan sepenuh hati, berusaha memahami, mencatat yang perlu dicatat, mencatat juga pertanyaan yang perlu ditanyakan sekiranya tidak paham. Nanti akan saya balas, saya jawab maksudnya. Jadi teman-teman silahkan bertanya lewat Wapri bagi yang kurang paham. Nanti akan saya jawab. Oke, nah, Bismillah. Semoga kalian ada gambaran lah maksudnya peluang itu apa, kejadian itu apa gitu ya. Eh, Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.